Halo, kali ini saya mau review Blokish Champion Class dari seri Hero Spire Mythical Aspect Wukong. Nah, yang Champion Class ini dia tuh moket ya. Dan Hero Spire tuh dia tuh tipe apa? Kok tipe ya? Dia itu seri yang dimana mereka membuat dari karakter-karakter di Chinese ya, karakter-karakter legendaris Chinese. Langsung aja kita unboxing. Kita akan review dari tampilan boxnya dulu. Ini dari depan ini si Wukongnya ini, terus dari samping kiri ada tulisannya Champion Class, Hero Spire, Mystical Aspect, dan bla bla bla. Ini umurnya untuk 14 tahun ke atas. Terus sampingnya ini gambar Wukongnya sama juga, mirip. Terus yang di belakang ini review produknya ya, seperti ini akan kita dapatkan. Nah, ini yang kita dapatkan, dan ini runner yang akan kita dapatkan juga nih. Terus di samping kiri juga ini rada beda, ini posnya rada beda dari yang di depan. Ini yang di atas versi close up nya, dan ini bawahnya cuma tulisan bla-bla-nya lah. Jujur ini dengan aksen-aksen yang RGB ini kelihatan mewah sih, ini sih si Blokishnya ini, dan teksturnya ini enak banget buat dipegang di bagian-bagian sini ya, bagian-bagiannya. Tapi kalau di gambarnya dia memang lebih apa ya, berbeda dari di gambar, dan di beberapa backgroundnya ini beda. Nah, bisa dilihat kan, ini rada beda ini, dan ini lebih halus, yang ini ada kayak apa ya namanya ya, timbul-timbul dikit gitulah. Yuk langsung kita aja unboxing ya, kita unboxing. Wah. Jadi kita dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plastik ini ya. Kita dapat 7 plastik dan 1 part khusus untuk si tanduknya ini dengan kemasan yang beda ya ini ya. Wah, keren banget. Runnernya cukup banyak saja ya ini ya. Ada berapa sih ini? Runnernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 runner. Sisanya sih part-part yang udah peraturan ya, jadi nggak repot-repot buat motong. Terus kita juga dapat manual booknya. Nah, ini manual booknya. Oh, mirip bagi ya ini ya, kirain kayak buku gitu, ternyata ya mirip bagi lah. Dan kita langsung rakit dulu aja. Pot ini gate-nya kecil-kecil, jadi pas motong juga rada enak. Ya, seperti ini. Dan yang mengejutkan, rapinya tuh gampang, nggak kayak pocket buatan Jepang pada umumnya. Buatan Jepang yang Blokish ini gampang kok. Jadi tinggal nggak usah terlalu pakai ampas, pakai pen cutter aja cukup. Sorry, kedeketan. Ya, pakai pen cutter aja cukup kok. Dan hasilnya sudah cukup, udah mulus ya, nggak usah pakai ampas-ampasan. Entah kenapa ini bahan plastiknya beda. Nah, kayak gini. Satu lagi. Nggak usah pakai amplas-amplasan, enak banget, bener-bener cocok buat pemula ya. Oh, ini tadi. Nah, nggak usah pakai amplas-amplasan, ini enak. Kerennya Blokish nggak perlu pakai stiker-stikeran, semua sudah pre-painted ya. Maaf ya kalau penyebutannya salah ya, intinya partnya tuh semua udah dicat kayak gini. Warna ampasnya cakep banget, jadi tinggal potong, rapikan, pasang. Bahkan tempat apa tuh namanya ya, kayak tanduknya ini bagus banget loh, eksklusif ini kayaknya. Nah, jadi dia membuat tanduknya ini nggak nggak ketekuk gini, aman. 2 hours later. Jujur untuk experience merakitnya asik sih, nggak perlu amplas-amplas, dan mudah sih. Dan mungkin agak tricky di bagian kepalanya ini, di sambungan di mahkotanya ini, yang buat matanya juga, sama buat matanya juga ini.
Ini mungkin agak tricky, tapi selebihnya gampang. Jadi ayo kita langsung rakit. Nah, kalau sudah dirakit semuanya ya, dan habis ini kita review detailnya. Kita bahas untuk detailnya ya. Jadi dari kepala, wah ini memang stylish kayak kartun gitu ya mukanya ya. Jadi memang kayak gini, dan ini mukanya semua udah pre-painted, kita nggak perlu repot-repot ada stiker atau apa. Dan kita detail mukanya, aksen merah-merahnya di mukanya ini memang keren sih, gradasi-gradasi gitu ya. Terus ini antenanya juga lentur, dia detail ornamen di setiap armornya itu juga cakep, bisa dilihat sini. Nah, jadi dia ada dua jenis warna emas yang apa tuh namanya, bener-bener warna kuning, dan ini di beberapa aksinya warnanya kayak apa ya, kayak warna-warna tembaga gitulah. Nah, kayak gini warna-warna tembaga. Sial merahnya ini juga cakep, walaupun nggak kain ya, tapi dia punya tekstur, jadi nggak polos-polos banget lah. Kita juga dapat dua part yang ada di pundak ini, di punggung ya, bagian belakang ini ya. Nah, kita dapat dua part, yang satu ada benjolan, yang satu enggak. Bedanya adalah yang ada benjolannya ini nanti untuk pasang bagian benderanya ini. Nah, buat pasang bagian benderanya ini kayak aku kebalik pasangnya ini kebalik aku asli. Nah, kita benerin. Terus kita juga dapat, nah ini ternyata adalah penahan kaki. Nah ini tuh ada colokannya, nanti kita colokan di bagian kaki-kakinya ini, dicolokin, yang fungsinya nanti buat penahan, jadi dia berdiri nggak gampang jatuh ya. Berarti keren banget. Dan untuk part sisa kita masih dapat dua muka ini keren banget. Satu ekspresi marah dan satu ekspresi senyum tengil. Kita juga dapat 4 tangan, dua membuka gitu, dan satu ini nyupit ngambil tongkat dari kupingnya ini biasanya. Dan kita juga dapat satu tambahan part mata ini. Jadi di sini ada dua jenis mata, yang satu warna putih dan satu warna emas. Nah ini ada tepatnya di sini. Nah kayak gini, depan belakang ini keren banget. Dan untuk tongkatnya ini juga cakep, ini detailnya, ornamennya, dan cukup panjang juga ya. Ini kalau tak jajarin ini panjang ini. Nah kalau dijajarin sama panjangnya ini. Dan setelah ini langsung kita review untuk artikulasinya. Artikulasi ya, ini dari kepala dulu ya. Kepala diputer 360, copot. Nah ya, kalau dipaksa 360 derajat ternyata malah apa tuh namanya, copot. Dan untuk tangannya bisa diputer full, samping ini juga bisa karena armornya juga bisa ngikutin untuk segini. Terus ditekuknya juga pol, sikunya ini pergelangannya juga aman, bisa maju mundur juga kayak gini. Terus bagian perut dadanya aman ya, untuk segini. Perut juga ya, mungkin perut ya, mungkin nggak terlalu, copot. Nah, terus kakinya ini bisa naik ke atas ini, jadi gitu. Aduh, copot lagi segini untuk kakinya, dengkulnya ini, soalnya ini ada. Terus pergelangan kakinya ini bagian tumit juga bisa digerakin. Nah ini sampai sini juga bisa aman. Oke, untuk pergerakannya sih cukup luas sih ya. Dan ini untuk sialnya juga bisa dinaikkan samping kanan kiri, ini aman. Oke, di sini kita langsung bahas untuk gimmick-gimmicknya ya. Dan ini untuk beberapa gimmicknya. Jadi senjatanya tongkat saktinya ini tinggal masukin ke tangan kayak gini. Tangannya keras ya, jadi bingung nih, masa ini gampang pada ya. Ya bisa, walaupun agak keras ya ini ya, tapi bisa sih. Saya harusnya tangannya ini dibuat agak lentur deh, cukup keras kok. Ya walaupun kenceng, cuma agak sulit ini. Keren banget. Terus untuk masang bendera di belakangnya ini
bisa langsung kita colokkan ke sini atau kita copot dulu shellnya. Kalau aku langsung pasang aja gini tanpa nyopot shellnya. Nah seperti ini. Aku nggak tahu ini tulisannya apa ya, tulisan Chinese-nya ini apa. Nanti teman-teman yang bisa baca coba kasih tahu ini tulisannya apa. Kalau misalkan nggak pakai benderanya ini dan ingin menjaga estetika di belakangnya ini, tinggal ganti partnya yang ini, part di belakang badannya ini. Cuma memang bakal ada ribet karena harus nyopot apa tuh namanya shellnya juga ini sih. Dan ini perbandingan tinggi dengan beberapa figuran kupunya seperti SHF, Kamen Rider Vice, Jinko Seho, dan ini Demoniacal Gogeta Super Saiyan 4, dan ada High Grade Rising Freedom. Secara tinggi dia lebih masuk ke skala 1/12 ya si Wukong ini ya, ketimbang ke skala si High Grade. Dan kalian bisa lihat sendiri, aku suka banget sama champion class si Wukong ini karena experience rakitnya itu sangat mudah ya, dan cocok buat para pemula yang pengen mencoba rakit dan tanpa perlu alat-alat yang susah-susah ya. Detailnya juga cakep, dan nggak perlu stiker-stikeran. Minusnya ada beberapa part yang udah copot ya, seperti tadi di tengkul sama di perut kayaknya kurang nancep deh aku tadi. Nanti coba tak oprek-oprek dikit. Dan bahannya yang keras ini semoga nggak jadi nggak jadi bumerang sendiri sih. Takutnya nanti kalau apa tuh namanya, karena ini nggak ada part PC-nya seperti yang ada di Gunpla, takutnya nanti dia gampang patah atau gimana sih. Tapi harusnya enggak sih, karena tadi juga tak gerakin, dia nggak ada partnya seret-seret banget. Kalau kalian suka karakter Wukong dari berbagai macam sumber ya, kalian harus beli Mokit satu ini karena selain murah, dia juga mudah untuk perakitannya. Dan saya suka, makasih untuk vlognya sudah membuat karakter si Wukong ini ya, karena ternyata karena memang sio saya yang monyet, jadi tak kenapa mungkin itu membuat saya suka dengan karakter Wukong ini ya. Selain salah satunya pernah nonton dulu filmnya si Kerasakti itu di TV. Dan ya, terima kasih telah menonton.